Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atin Yuliani dari kelas 6A jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Baiklah, saya di sini akan mempraktekkan cara mengajar di sekolah. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baiklah, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu sebelum kita memulai pelajaran hari ini. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, siapa yang tidak hadir hari ini? Hanya Susan yang tidak hadir. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai teks cerita sejarah. Baiklah anak-anak, apakah di sini ada yang masih ingat materi teks cerita sejarah yang telah Ibu sampaikan minggu lalu? Baiklah anak-anak, silahkan saksikan dan cermati video yang akan Ibu berikan. Ini merupakan video contoh teks cerita sejarah. Peristiwa sejarah Sumpah Pemuda merupakan suatu pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan Sumpah Pemuda dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928, hasil rumusan dari Kerapatan Pemuda-Pemudi atau Kongres Pemuda II Indonesia, yang hingga kini setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Pancasila telah dikenal sejak zaman Sriwijaya dan Majapahit. Nilai luhurnya telah diterapkan dalam kehidupan. Pancasila sendiri berasal dari bahasa kata, yaitu panca berarti 5 dan sila berarti dasar atau asas. Pancasila berarti 5 asas. Tanggal 29 April 1945, Jepang membentuk BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Chosakai yang diketuai Dr. KRT Rajiman Weddio Diningrat dan beranggotakan 76 orang, termasuk 7 orang Jepang sebagai anggota istimewa. BPUPKI melakukan sidang pertama selama 3 hari dari tanggal 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945. Pada sidang itu, Mr. Muhammad Yamin, Profesor R. Supomo, dan Insinyur Soekarno secara berurutan mengemukakan pandangannya tentang 5 asas dasar negara Indonesia. Tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan dasar tersebut diberi nama Pancasila. Usulan tersebut diterima dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Tahukah kamu? Berdasar Kepres nomor 24 tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila, menyatakan bahwa tanggal 1 Juni 1945 intisari dari Pancasila. Trisila terdiri dari sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan, sedangkan ekasila berupa gotong royong. Tindak lanjut dari sidang BPUPKI adalah dibentuk tim 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Sedangkan sidang kedua BPUPKI 11 Juli 1945 menghasilkan rancangan teks proklamasi, rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar, dan rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Rancangan Dasar Negara terdapat dalam alinea 4 Piagam Jakarta 22 Juni 1945, namun terdapat perbedaan dengan naskah Pancasila.
Sila pertama pada Piagam Jakarta berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang beranggotakan 27 orang dan diketuai oleh Insinyur Soekarno. PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai bertugas menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia. PPKI menyelenggarakan sidang pertama pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan, sebelum sidang dimulai, Dr. Andes Muhammad Hatta mengusulkan perubahan sila pertama dengan menghapus 7 kata menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Naskah Pancasila menjadi sebagaimana yang sekarang. Dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat dasar negara Pancasila. Kedua, memilih Presiden dan Wakil Presiden pertama NKRI, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Ibarat suatu bangunan, Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan di atas suatu pondasi atau dasar yang terdiri dari 5 asas yang dinamakan Pancasila. Sebagai paham filosofis, Pancasila memiliki 2 pengertian, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup dan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai pandangan hidup atau way of life atau Weltanschauung dalam bahasa Belanda harus dapat dipertanggungjawabkan secara logis dan dapat diterima oleh akal sehat. Dalam pelaksanaannya sehari-hari tidak boleh bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, norma sopan santun serta norma hukum yang berlaku. Pancasila sebagai dasar negara dalam pengertian ini sering disebut pula sebagai dasar falsafah negara atau filosofische grondslag atau ideologi negara atau Staatsidee. Dalam hal ini, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara atau mengatur pemerintahan negara. Kedudukan hukum Pancasila selain sebagai dasar negara juga sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Berdasarkan pengertian dan perannya, Pancasila berfungsi sebagai dasar yang statis atau fundamental, sebagaimana fungsi pokok Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tuntunan yang dinamis sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Ikatan yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia, menjamin hak hidup secara layak bagi semua warga negara dan semua golongan tanpa ada perbedaan. Selain itu, Pancasila memiliki 3 fungsi. 1. Fungsi yuridis ketatanegaraan yang merupakan fungsi pokok atau fungsi utama dari Pancasila sebagai dasar negara. 2. Fungsi sosiologis, yaitu apabila dilihat sebagai pengatur hidup kemasyarakatan pada umumnya. 3. Fungsi etis dan filosofis, yaitu apabila fungsinya sebagai pengatur tingkah laku pribadi. Dalam hal ini, Pancasila berfungsi sebagai philosophical way of thinking atau philosophical system. Pancasila sebagai dasar negara mengandung pokok pikiran yang di dalamnya tersimpul ajaran Pancasila, sehingga mempunyai hubungan kausal dan organis dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. 4 pokok pikiran yang merupakan suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945 tersebut terdiri dari: pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dengan berdasarkan persatuan dalam sila ketiga. Yang kedua, negara Indonesia mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam sila kelima. Ketiga, negara berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan dalam sila keempat. Yang keempat, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu sila ke-1 dan kedua. Singkatnya, Pancasila memiliki 2 pengertian, 3 fungsi, dan 4 pokok pikiran serta 5 sila. Karena setelah menonton video tersebut, siapa yang dapat menyimpulkan atau pendapat kalian tentang teks cerita sejarah? Ya, silakan Iwan. Betul sekali. Teks cerita sejarah memiliki urutan peristiwa.
Baiklah, ada lagi yang lain? Silakan Santi. Benar sekali. Teks cerita sejarah terjadi di masa lampau. Dan berupa fakta. Baiklah, sekarang Ibu akan membagi kelompok. Setelah membentuk kelompok, silahkan untuk mencari contoh teks cerita sejarah yang ada di Indonesia. Setiap kelompok wajib untuk mengumpulkan satu contoh teks cerita sejarah selain video yang telah Ibu berikan tadi. Baiklah, setelah menemukan teks cerita sejarah tersebut, silahkan identifikasi apa saja yang terdapat dalam teks cerita sejarah yang telah kalian dapatkan. Baiklah anak-anak, setelah mendiskusikan hasil kerja kelompok kalian, silahkan perwakilan tiap-tiap perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan. Baiklah, tepuk tangan anak-anak untuk kelompok 1. Baiklah, untuk kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 silahkan untuk mengomentari hasil presentasi temannya. Baiklah, silahkan anak-anak untuk membuka buku catatan. Silahkan rangkum apa saja yang telah kalian pelajari hari ini di buku catatan. Setelah pelajaran hari ini, anak-anak diminta untuk membaca kembali teks cerita sejarah di rumah supaya kita dapat menambah wawasan dalam hal teks cerita sejarah. Untuk minggu depan, Ibu akan memberikan materi tentang teks puisi. Anak-anak diminta untuk membaca di rumah seputar hal itu, dan kemudian minggu depan Ibu dan kita sama-sama akan membahasnya. Baiklah, teks cerita sejarah itu memiliki, yang harus diingat, itu memiliki struktur orientasi, rangkuman kejadian, komplikasi, serta resolusi. Baiklah, anak-anak, silakan untuk membereskan barang-barang kalian ke dalam tas masing-masing. Terus apa? Baiklah anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Kita tutup pelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup sekian praktek mengajar yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.